Jailbirds yang rilis pada 2018 ya. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja saksikan berikut ini. Kisah bermulai dari seorang gadis cantik pemain biola yang tengah didatangi oleh ayahnya. Iya, gadis cantik tersebut bernama Anna, tapi tidak pakai bel. Yang mana sang ayah di saat mabuk tersebut ingin memperkosa dirinya sehingga Anna melakukan perlawanan yang menyebabkan sang ayah terbentur meja tepat di lehernya dan mengakibatkan tewas seketika. Di persidangan tersebut, Anna berupaya membela dirinya walaupun dengan minimnya saksi, sehingga membuat sang ibu memberatkan Anna untuk dipenjara karena telah membunuh suaminya. Alhasil, sang hakim pun menentukan bahwa Anna bersalah dan dihukum selama 9 tahun. Lalu Anna pun dibawa bersama para napi-napi lainnya ke sel tahanan yang telah ditentukan. Setibanya di sana, mereka disambut sangat mesra sekali oleh para narapidana yang lainnya. Sebelum masuk sel, Anna pun akhirnya di-briefing dahulu oleh kepala tahanan tersebut. Ya, yang mana kepala tahanan tersebut bernama Frank. Ini dia cocokannya ya. Setelah Frank pun memberikan wejangan-wejangannya, dia memerintahkan para sipir untuk membawa para napi ini ke sel tahanannya masing-masing. Ini dia adalah Jenny, teman satu selnya Anna. Sebentar saja Anna di sana, ia langsung dihadang dan ditodongkan sebilah pisau oleh salah satu anggota napi di sana. Tak cukup sampai di situ, di saat jam makan siang pun, Anna kembali diganggu oleh salah satu kelompok geng tersebut. Ya, yang mana tujuannya agar Anna bisa bergabung dengan kelompok geng tersebut, tetapi Anna menolaknya, sehingga Anna dibully. Dan pada akhirnya Anna pun dibawa oleh sipir untuk diinterogasi dengan apa yang terjadi. Akan tetapi, Anna tidak mau mengaku. Dan sipir pun berlalu begitu saja, meninggalkan Anna. Ketika sipir berlalu, Anna pun segera bertanya kepada perawat bagaimana caranya agar ia bisa mencari aman. Akan tetapi sang perawat tersebut hanya menyuruh Anna untuk bertemu kepala penjara. Ya, akhirnya Anna bertemu kepala penjara yang bernama Frank dengan tujuan untuk meminta perlindungan dari napi-napi yang lainnya. Dan dengan liciknya Frank pun menyanggupi permintaan Anna tersebut dengan syarat bahwa Anna harus mau melayani nya. Sebagai wanita baik-baik, Anna pun menolak. Di sisi lain, Anna kembali berselisih tegang dengan kelompok geng yang lainnya. Dengan amat terpaksa akhirnya Anna memutuskan untuk bergabung dengan kelompok geng oranye tersebut. Akan tetapi salah satu dari kelompok geng tersebut menghalangi Anna dan terjadilah perkelahian. Ternyata bergabung bersama geng oranye tidaklah mudah dikarenakan Anna harus melakukan perlawanan terhadap geng yang lainnya, yaitu geng coklat. Yang mana aksi Anna tersebut akan direkam dengan sebuah ponsel dari milik salah satu anggota geng oranye tersebut. Dengan tidak keberatan, akhirnya Anna pun memberanikan diri untuk melawan dari geng coklat tersebut hingga perkelahian pun terjadi. Setelah perkelahian terjadi, akhirnya Anna dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 2 hari. Yang mana di sel isolasi tersebut, Anna tidak diperbolehkan memakai baju sehelai benang pun. Sekeluarnya dari sana, Anna tidak langsung dimasukkan ke dalam sel, akan tetapi dipertemukan dengan Frank. Dan dengan liciknya, Frank membujuk Anna untuk melayani nafsunya agar ia tidak dimasukkan ke dalam sel isolasi lagi. Diperlihatkan ketika Anna tengah asik bersama dengan kelompoknya, secara tiba-tiba saja ia diserang oleh kelompok yang lainnya. Sehingga Anna pun terpaksa kembali berurusan dengan Frank. Frank yang licik ini pun bukannya memberikan hukuman isolasi, malah memberikan keringanan hukuman dengan catatan Anna harus melayaninya bercocok tanam kembali. Lalu scene pun berpindah kepada Anna yang tengah sakau akibat dari narkoba yang diberikan oleh geng oranye, sehingga Jenny pun mencoba untuk menasihati Anna secara perlahan-perlahan. Sehingga Anna pun terpaksa dikurung di suatu ruangan yang mana dijaga oleh seorang dokter. Dan beruntungnya, dokter tersebut sangatlah baik sehingga Anna dipindahkan ke ruang rawat yang semestinya.
Lalu Sin pun berpindah ketika Ana sedang dikunjungi oleh ibu kandungnya, yang mana tujuannya tersebut untuk meminta maaf sekaligus berdamai kepada Ana atas apa yang telah terjadi selama ini. Ya, ibunya baru menyadari bahwasannya Ana memang tidak bersalah dikarenakan suaminya tersebut memang seorang pemabuk dan penjudi, sehingga apa yang ia miliki saat ini telah habis disita oleh pihak bank. Lalu Ana pun dibawa oleh sipir untuk menemui Frank, yang mana tujuan Frank tersebut agar Ana bisa menunjukkan bakat terpendamnya dalam bermain musik di ajang kompetisi pencarian bakat para napi, dengan hadiah pembebasan bersyarat bagi para pemenang tersebut. Kita sebut saja namanya adalah Jen. Ya, seorang perawat yang bertugas untuk merawat seluruh para napi yang berada di sel tahanan tersebut, yang sedari awal belum saya perkenalkan. Merasa tak tahan atas apa yang dilakukan Frank terhadap dirinya, Ana pun melaporkan kepada Jen, yang sudah dianggap dekat terhadap dirinya. Bahkan Jen pun berjanji akan membantu Ana melaporkan hal tersebut ke pemerintah setempat. Ternyata, tanpa disadari oleh mereka berdua, aksi mereka tersebut telah diketahui oleh Frank melalui kamera CCTV, sehingga Frank pun menyuruh salah satu anggota geng Oren untuk memberikan pelajaran kepada Jen. Sin pun berpindah di ajang pencarian bakat para napi, yang mana para napi-napi yang lainnya sudah menampilkan bakatnya masing-masing. Kini giliran Ana menampilkan karya terbaiknya, yaitu bermain sebuah alat musik yang disaksikan oleh Frank. Selang beberapa hari kemudian, Ana pun mendapatkan surat dari pengadilan yang menyatakan pembebasan bersyarat untuk Ana, yang akan dilakukan pada 2 hari kemudian. Sin pun berpindah ketika Ana sedang mencari bantuan kepada kelompok gengnya. Ya, siapa lagi kalau bukan geng Oren, yang mana tujuan Ana agar ia bisa menghancurkan Frank di saat sidang pembebasan bersyarat 2 hari nanti. Sehingga sang ketua geng tersebut memberikan sebuah ponselnya untuk digunakan Ana dalam melancarkan aksinya, yang mana tentunya bisa menjadi bukti dalam persidangan nanti. Lalu Sin pun berpindah ketika Ana kembali dipanggil oleh Frank, yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya Frank. Akan tetapi Ana sudah mengantisipasi akan hal tersebut, dan Ana pun merekam atas kejadian yang terjadi pada saat itu menggunakan ponselnya. Sidang pembebasan bersyarat untuk Ana pun akhirnya digelar dan dihadiri langsung oleh Frank, sang kepala penjara tersebut. Lalu hakim pun bertanya kepada Ana atas dasar apa ia harus dibebaskan, sehingga Ana pun menjawab bahwasannya Ana telah cukup berkelakuan baik selama di dalam tahanan, sehingga berhak mendapatkan kebebasan. Akan tetapi Frank berdalih bahwasannya Ana belum cukup berkelakuan baik selama di dalam sel tahanan, sehingga Ana masih harus tetap berada di dalam sel tahanan tersebut untuk jangka waktu yang belum dapat bisa ditentukan. Ketika hakim akan memberikan keputusan untuk Ana, dengan cekatannya Ana pun menghentikan hakim tersebut. Lalu Ana pun memberikan bukti baru, yaitu bukti sebuah rekaman atas apa yang telah Frank lakukan terhadapnya selama berada di dalam sel tahanan tersebut, yang mana ponsel tersebut berasal dari geng Oren, sehingga membuat para hakim memerintahkan para sipir untuk menangkap Frank dan memasukkannya ke dalam sel atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu sidang pembebasan bersyarat untuk Ana pun kembali dilanjutkan, dan hakim pun sangat mengapresiasi atas segala macam tindakan berani yang telah Ana lakukan dalam upaya untuk membongkar segala macam kejahatan Frank terhadap para napi selama di sel tahanan tersebut. Dan hakim pun memutuskan bahwasanya Ana dibebaskan. Lalu Ana pun dipandu oleh sipir untuk segera berkemas agar Ana bisa segera pergi dari tempat tersebut.
tak lupa juga Ana berpamitan kepada Jenny, ya teman satu selnya yang sudah seperti sahabatnya. Dan juga tak lupa kepada ketua geng Oren tersebut. Setibanya Ana di luar, Ana pun langsung disambut oleh ibunya, yang mana telah menunggu Ana untuk menjemputnya. Tangis haru pun pecah. Lalu scene pun berpindah ketika Ana sedang tampil di sebuah pentas. Ya, pentas yang mana Ana sangat idam-idamkan sejak dulu, yang mana didampingi oleh sang ibunya sendiri. Tangis haru pun pecah dan tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah jangan jadi orang jahat, jadilah orang baik. Saya dan yang punya cara pamit dan undur diri. Sekian dan terima kasih.